Sobat Penabur di 15 kota, kita ketemu lagi dalam seminar tentang servant leadership. Dan hari ini masih bersama dengan Pak Nathaniel Setiadi dan juga Pak Budianto Gunawan. Ya, baik, kita akan bertanya ke Pak Budianto Gunawan nih. Kira-kira apa tantangan terbesar di dalam memberdayakan dan mengembangkan orang lain? Utamanya di dalam komunitas yang dengan latar belakang berbeda, baik watak, karakter, kepribadian yang beragam. Termasuk juga misalnya ketika kita bertemu dengan karyawan yang pemalu atau introvert, yang sulit mengungkapkan atau menyampaikan hal-hal dari dalam dirinya, dan mungkin Pak Budi juga bisa memberikan masukan bagaimana cara mengatasinya. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Sobat Penabur. Jadi untuk menjawab tantangan, izinkan saya juga mungkin mendengar dari ulasan Pendeta Adi. Saya mencatat beberapa hal yang sebenarnya juga merupakan benefit dari empowerment dan development. Paling tidak ada 5 hal yang saya catat. Pertama, dengan ada empowerment dan development ini, kita mendorong organisasi kita itu untuk mengembangkan kultur belajar dan berinovasi. Karena setiap orang yang diberikan kesempatan untuk berkembang, otomatis kita sebagai atasan juga tentu akan mendorong dia untuk belajar, menambah skill, dan kita juga berharap si personal yang kita berikan empowerment tersebut juga mengembangkan dirinya. Jadi pertama ada kultur untuk inovasi dan juga belajar. Kedua, sebenarnya buat si karyawan tersebut, guru karyawan, bahkan juga buat murid-murid, mereka akan mendapatkan kepuasan juga dalam dia berinteraksi. Baik dalam suasana bekerja maupun juga dalam suasana belajar. Dan kalau kita bicara dalam konteks guru karyawan, maka kepuasan kerja itu tentunya akan menambahkan porsi retensi atau semangat untuk terus mengabdi di dalam tempat dia bekerja. Atau khususnya kita sekarang bicara Yayasan BPK Penabur. Ketiga tentunya di sana ada peningkatan performance dan productivity. Karena otomatis orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, belajar, produktivitasnya juga akan meningkat secara tidak langsung. Dan keempat, maka dia juga akan lebih dedicated dan dia akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan kepada dia. Kelima, ini juga akan memperkuat suatu suasana trust dan collaboration di antara baik atasan bawahan maupun teman-teman yang kita bisa bilang peers begitu ya. Demikian juga seorang guru terhadap muridnya. Tentunya akan ada trust yang lebih baik dan kolaborasi yang terbentuk dengan lebih baik dari sana. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai tantangan, pertama memang dalam hal empowerment atau mendorong seseorang untuk berkembang, kita perlu melihat antara keseimbangan antara kontrol dan otonomi. Jadi bagaimana kita memberikan kebebasan untuk si tim kita, atau katakanlah anggota kita itu untuk boleh berkembang, tapi tentunya pada saat yang bersamaan kita perlu juga melakukan kontrol. Nah keseimbangan ini tentunya perlu satu skill yang bisa dikembangkan juga dengan membangun guidelines atau objektif yang jelas. Jadi kita menyelaraskan dengan kebutuhan atau kemampuan si individu tersebut sehingga pada saat kita memberikan otonomi atau kita memberikan kesempatan dia untuk berkembang, kita juga punya kontrol sesuai dengan kapasitas dia. Kedua, yang tadi sebenarnya berhubungan dengan trust. Di sini kita harus membangun suatu suasana atau suatu kondisi trust yang sangat baik. Karena pada saat kita memberikan dia kesempatan untuk berkembang, dia melakukan bagian dari tugas kita, mungkin kita mendelegasikan sebagian tugas kita, maka kita tentu juga harus membangun trust terhadap orang tersebut. Trust ini bisa menjadi satu batu pinjakan yang penting, terutama bagi organisasi yang kompleks, organisasi modern. Ya. Lingkungan yang terbuka ini juga membuat orang trust semakin baik dan juga berkolaborasi semakin baik. Ketiga, tentunya pada saat kita melakukan pengembangan, kita harus memastikan juga apa yang kita berikan ke tim tersebut seimbang. Jadi kita tidak mau sampai pada suatu saat mungkin katakanlah kita punya beberapa tim, beberapa anggota, tidak terlihat kita seakan-akan terlalu memberikan banyak untuk satu orang. Nah ini kita harus bisa juga membalance dengan melakukan review yang secara bertahap, dan juga memberikan perhatian juga buat tim yang lain tanpa
terus yang lainnya itu ditinggal sama sekali. Jadi orang yang memang kita fokus, perlu kita berikan perhatian, tapi tim yang lain juga jangan ditinggal. Keempat, kita juga harus manage fear dari perubahan yang akan timbul. Kadang-kadang, ya setiap orang yang diberikan kepercayaan atau berikan kesempatan untuk bertumbuh berkembang itu kadang-kadang ada di dalam dirinya juga ada ketakutan. Kita harus paham itu karena dia juga mungkin meragukan kemampuan dia. Nah, pada saat kita memahami ketakutannya dia, maka kita juga harus bisa memanage secara efektif ketakutan mereka tersebut. Baik dengan mungkin pelatihan-pelatihan, atau mungkin dengan coaching, mentoring, tadi Pak Adi sempat sebut. Yang penting kita mengawal dia di dalam jalur atau koridor yang sudah kita izinkan untuk dia lakukan. Kemudian kelima, kita harus berani juga menerima kondisi atau respons yang berbeda dari tim tersebut. Karena pada saat kita memberikan empowerment, kita memberikan dia kesempatan untuk melakukan bagian yang sudah kita percayakan kepada dia, bisa saja respons dia berbeda. Nah, pada saat inilah kita juga harus berani untuk menerima feedback dari dia, kita sebagai atasan tentunya ya, atau kita sebagai guru terhadap muridnya, kita juga harus berani terbuka untuk menerima perbedaan tersebut. Dan terakhir saya melihat adalah kita perlu juga melakukan pengukuran terhadap impact dan juga efektivitas dari empowerment yang kita berikan. Pada saat kita memberikan kepercayaan, kita melakukan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan, kita perlu mengukur juga apakah ini memang efektif dan membantu dia untuk bertumbuh dan melakukan bagian-bagian yang sudah kita percayakan. Nah, terakhir mengenai pertanyaan Pak Agus tadi, di komunitas yang beragam ya Pak, mungkin di Yayasan BPK Penabur, kita tahu juga ada banyak sekali background, dan mungkin kalau kita bicara juga kelompok-kelompok. Ada mungkin 3 hal saja yang saya lihat bagaimana kita memanage dalam komunitas kita yang beragam. Pertama, kita tentu harus menyadari akan ada timbul juga communication issue. Problem dalam komunikasi karena kita punya latar belakang yang berbeda, kita juga datang dari mungkin budaya yang berbeda, mungkin akan terjadi sesuatu, ada terjadi gesekan. Nah, kita perlu sebagai atasan kita memanage kemampuan komunikasi kita sambil terus terbuka juga menerima masukan dari yang bersangkutan. Ada kemungkinan yang kedua juga kesalahpahaman secara culture. Culture atau budaya, cara penyampaian itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin jadi masalah. Nah, tapi kalau kita dengan terbuka kita mau memahami, kita pelajari, kita mungkin bisa mengurangi efek-efek tersebut. Ketiga, yang saya lihat juga mungkin kita perlu memahami adanya kemungkinan pembuatan keputusan yang agak lebih lambat. Karena toh kita sedang memberi dia kesempatan untuk belajar, kita sedang memberikan dia kesempatan untuk mengambil bagian dari tugas kita. Nah, kita perlu juga menyadari bahwa akan ada mungkin slowing down dalam proses tersebut. Tapi tidak apa-apa karena itu memang proses kita belajar bersama. Demikian Pak Agus dan juga Sobat Penabur, bagian dari yang bisa saya sampaikan. Iya, menarik penjelasan dari Pak Budianto dan ada banyak tips tadi ya. Kalau nggak salah saya catat nih Pak, ada 5, ada skillnya ada 6, dan ada 3 hal penting yang harus diingat dan itu nanti pasti ada di dalam kuis kita. Jadi jangan sampai lupa bahwa sekalian apa yang sudah disampaikan tadi Pak Budi. Dan mungkin kita sekarang ke Pak Natales Setiadi nih. Kira-kira apa langkah praktis yang dapat diambil oleh karyawan untuk membangun kepedulian dan semangat dalam memberdayakan dan juga mengembangkan orang lain? Iya, terima kasih Pendeta Agus. Sobat Penabur, satu hal yang perlu disadari oleh setiap orang adalah bahwa dia ada dalam satu komunitas, dalam satu sistem. Artinya apa? Bahwa keberadaan dirinya akan sangat dipengaruhi oleh hadirnya orang-orang lain, tapi juga sekaligus bisa mempengaruhi orang-orang lain di sekitarnya. Saya tertarik menggunakan ilustrasi satu tubuh banyak anggota dari Alkitab. Dalam teks tersebut kan Paulus menjelaskan bahwa ketika satu anggota tubuh mengalami nyeri, sakit, maka anggota yang lain pun juga pasti akan merasakannya. Begitu. Nah, begitu juga ketika seorang karyawan muncul hadir dalam sebuah komunitas. Keberhasilan sebuah komunitas untuk maju akan ditentukan oleh partisipasi individu-individu di dalamnya.
Artinya apa? Lebih lanjut, setiap orang perlu menyadari bahwa kalau organisasi mau maju, maka ayo kita bertumbuh bersama-sama. Ya, sehingga ketika dalam interaksi dia dengan teman-teman guru, dengan teman-teman karyawan, dia barangkali tahu, oh ternyata si A, si B ini bisa main alat musik loh. Sementara sekolah atau katakanlah yayasan akan ada acara khusus yang memerlukan memang entah pemusik, entah penyanyi dan sebagainya. Nah, dia bisa menyampaikan masukan kepada pimpinan bahwa ada loh teman saya atau anggota kita yang punya potensi-potensi itu. Sehingga mereka-mereka itu bisa direkrut, bisa diberdayakan untuk terlibat dalam sebuah acara. Jadi, yang perlu dikembangkan adalah kesadaran bahwa keberadaan dirinya akan ikut membantu kemajuan sebuah organisasi. Nah, karena itu penting sekali bagi setiap orang untuk mau mengenal orang lain, potensi-potensi ada pada mereka. Dan tidak boleh muncul rasa iri ketika kepala sekolah, ketika pimpinan menawarkan sebuah kesempatan, dia perlu sadar diri apakah potensi dirinya bisa berkontribusi positif atau tidak untuk tugas yang akan disampaikan itu. Ataukah justru ada orang lain yang justru memang lebih cakap, lebih punya potensi, lebih punya kapasitas, ya, sehingga dia bisa mendorong orang lain untuk maju. Lain hal memang kalau dia punya kapasitas, punya waktu yang juga memadai, dia boleh saja ikut berkontribusi, menawarkan diri dengan semangat melayani, dia terlibat dalam kegiatan ataupun juga program pelatihan yang diselenggarakan. Ini barangkali hal-hal kecil yang bisa dikerjakan ya oleh karyawan, oleh rekan-rekan guru di lingkungan sekolah. Ya, Pendeta Natas, jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan atau konsep servant leadership, seorang pemimpin biasanya terjebak nih. Namanya pemimpin itu kan mestinya dilayani, ketimbang melayani. Seringkali mindsetnya begitu tuh. Nah, kira-kira Pendeta Natas tadi bisa nggak menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pejabat struktural biasanya yang menjadi pemimpin terhadap rekan maupun terhadap bawahannya? Iya, baik. Terima kasih Pendeta Agus. Sobat penabur, saya tertarik dengan satu ungkapan ya, bahwa setiap orang ada masanya, setiap waktu ada orangnya. Artinya apa? Bahwa jabatan yang dipercayakan kepada seseorang itu pasti ada batasnya. Tidak mungkin seseorang akan terus berada pada jabatan itu untuk selama-lamanya. Pasti akan ada orang yang menggantikan atau ada masa berakhirnya. Nah, terkait dengan ungkapan tersebut, maka teman-teman, sobat penabur yang saat ini berada pada jabatan-jabatan struktural di sekolah ataupun juga di organisasi, perlu memikirkan kepentingan organisasi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Artinya apa? Bahwa yang bersangkutan barangkali tidak untuk selama-lamanya di situ. Dia perlu melihat bahwa badan pendidikan ini akan terus bergerak, akan terus berkembang, dan perlu ada orang-orang yang siap untuk mengemban tugas-tugas dan posisi-posisi yang baru begitu. Nah, karena itu barangkali yang saya bayangkan adalah pejabat struktural perlu rendah hati dalam rangka mengenali siapa saja sih rekan-rekan dan bawahan yang ada padanya. Karena bukan tidak mungkin Tuhan mengirimkan, ya, bahasa Alkitab, para penuai bersama-sama dengan para pejabat struktural tadi begitu. Hanya saja potensi-potensi para penuai ini perlu dikenali, perlu digali juga. Tidak mudah memang untuk melaksanakan bagian ini. Kenapa? Karena setiap pejabat struktural pastilah punya tanggung jawab yang sudah menjadi bagian integral dari jabatannya. Waktunya pun juga barangkali sudah tersita oleh urusan-urusan struktural yang dimiliki. Tapi kalau dia menyadari bahwa setiap orang ada masanya, setiap waktu ada orangnya, dia perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk juga memikirkan kira-kira kalau suatu titik saya tidak ada lagi di posisi ini, siapa yang sudah siap untuk menggantikan saya di posisi yang sama. Sehingga dia mulai peduli untuk mencari orang-orang yang tepat untuk menggantikan dirinya,
sehingga regenerasi sebuah organisasi itu dapat terus terjadi. Artinya seorang pemimpin dia perlu meluangkan waktu untuk ngobrol, entah saat makan siang, entah dalam sebuah kegiatan dengan ya banyak orang, sehingga dari situlah muncul pengenalan pribadi. Oh, ternyata orang ini punya potensi kepemimpinan, orang ini ternyata punya potensi untuk apa ya, memelihara hubungan dengan teman-temannya. Orang itu barangkali dia helpful, dia tidak banyak bicara, tapi dia mau bekerja, dia sangat membantu, dia sangat mengerti apa menjadi kebutuhan teman-temannya, sehingga dia mau ikut mendukung. Nah, dengan begitu, maka pejabat struktural itu bisa memetakan kebutuhan organisasi seperti apa untuk jangka menengah, jangka panjang, dan juga bisa menyiapkan siapa-siapa saja yang siap untuk diberdayakan lebih lanjut, dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi para pemimpin baik lokal maupun juga di lingkup yang lebih luas. Nah, selanjutnya pejabat struktural barangkali dia pun juga perlu apa ya, memiliki hati yang lapang. Dalam pengertian bukan tidak mungkin informasi-informasi tentang pelatihan, tentang pengembangan diri itu pertama-tama diterima justru oleh para pemimpin kan, ya, ketimbang guru, ketimbang bawahan begitu. Maka dia perlu membuka kesempatan itu, meneruskan informasi itu kepada rekan-rekannya, kepada bawahannya, supaya ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk maju mengalami pertumbuhan diri, pengembangan diri. Nah, memang godaannya adalah ya ketika seorang pemimpin tidak kunjung sadar bahwa ada batasnya untuk sebuah jabatan itu, setiap orang ada masanya, setiap waktu ada orangnya. Kalau dia tidak punya kesadaran itu, mungkin saja dia akan menghalang-halangi rekannya, bawahannya untuk maju. Tapi kalau dalam hati seorang pemimpin ada keikhlasan, ada kesadaran bahwa organisasi ini perlu terus bergerak maju, siapapun yang melayani di dalamnya, maka dia akan memberi kesempatan kepada orang lain, pada orang muda untuk terlibat, untuk mengalami proses pertumbuhan diri. Dan itu akan baik ketika jabatan itu pada waktunya akan berakhir, sudah ada orang-orang yang siap. Barangkali belum excellent, tapi mereka sudah diperlengkapi. Mereka tinggal diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi kepemimpinan berikutnya. Demikian kurang lebih Pendeta Agus dan Sobat Penabur. Ya, terima kasih Pak Nates. Jadi menarik nih apa yang dipaparkan oleh Pak Budianto dan Pak Nates. Jadi kalau saya mencoba menyimpulkan tadi yang pertama, yang tadi terakhir disampaikan juga Pak Adi tentang kesadaran diri ya. Ini tidak mudah sebenarnya ya, di dalam konsep kepemimpinan, terutama ketika bicara soal kepemimpinan yang melayani, tidak mudah untuk menyadari bahwa kita tuh pemimpin yang harus melayani. Karena biasanya pemimpin kan terjebaknya dilayani gitu ya. Tadi juga Pak Adi di awal mengatakan di Perjanjian Lama, Musa maunya kan semua diurus gitu. Tapi kemudian diingatkan untuk supaya berbagi kepemimpinan dengan orang lain. Nah, lalu kita bicara tentang empowering, developing others. Pak Budi juga ngasih beberapa tips gitu ya. Dan saya dari tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Budi, ada dua yang muncul di dalam pikiran saya tentang bagaimana seorang pemimpin mesti rendah hati nih. Rendah hati dan juga punya kesabaran. Karena dengan yang tadi Pak Budi katakan bahwa kita bertemu dengan orang-orang dengan komunitas yang berbeda, cara berkomunikasi berbeda gitu ya. Lalu mengubah orang tidak bisa langsung, tapi menginspirasi orang itu butuh proses dan sebagainya. Itu kan butuh kesabaran, butuh kerendah hatian. Kalau pakai bahasa teologinya butuh juga spiritual kenosis kali ya. Karena Pak Adi memberi contohnya adalah Yesus sendiri gitu ya, yang bagaimana dia punya 12, belum 70, 12 aja udah punya karakter yang beda-beda, lalu dia melakukan coaching untuk semua muridnya, dan menurut saya cukup berhasil gitu ya. Walaupun satu gagal nih Pak Adi ya. Dua ya. Lalu ada yang lain berhasil untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan Yesus mulai gitu ya, untuk boleh melayani dan menginspirasi. Nah, Sobat Penabur, silakan Sobat Penabur mengerjakan kuis kedua untuk mereview kembali pemahaman mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber. Semangat!